Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Budiono SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Gayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah aksi nyata dari modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid melalui kegiatan kokurikuler Gelidik, Gerakan Literasi Digital. Pada kegiatan ini, saya difasilitasi oleh Bu Nurleni SPD dan pengajar praktik Bapak Amigorama Maranstika SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus modul 3.3 adalah yang pertama, CGP dapat menjalankan tahap B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun judul program yang saya buat adalah Gelidik, singkatan dari Gerakan Literasi Digital. Yang melatar belakangi program ini adalah yang pertama, banyaknya penyimpangan dalam penggunaan gadget, terutama di SMK Negeri 1 Sukadana, di mana tempat saya mengajar. Kemudian yang kedua, tingginya intensitas penggunaan HP murid, mulai dari ketika di rumah, kemudian ketika di sekolah, sehingga mereka kurang fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, rendahnya nilai literasi dan numerasi siswa. Ini dilihat dari rapor pendidikan sekolah saya. Yang keempat, rendahnya kemampuan interaksi sosial murid. Terlihat siswa jarang berkomunikasi dengan rekannya yang berdekatan. Mereka lebih asik dengan HP-nya masing-masing. Kemudian yang kelima, di sekolah memiliki aset yang dapat mendukung kegiatan literasi ini. Adapun tujuan program dari Gelidik yang ingin dicapai adalah pertama, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kreativitas, dan kecakapan literasi digital murid. Dan yang kedua, meningkatkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya membuat sebuah aksi nyata berdasarkan alur Bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi digital murid sekaligus meningkatkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, tentang program literasi yang sudah berjalan selama ini dan menawarkan program Gelidik. Kemudian, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan perwakilan murid dari setiap kelas untuk menjaring suara pilihan mereka terkait program Gelidik. Aset yang dapat diperdayakan untuk kegiatan ini adalah murid, kepala sekolah, rekan guru. Waktu yang diperlukan kurang lebih 2 hari dan penanggung jawabnya saya sendiri. Berikut ini adalah dokumentasi ketika tahap B atau buat pertanyaan utama, di mana tadi saya memaparkan bahwa yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian yang kedua adalah saya berdiskusi dengan perwakilan murid. Adapun refleksi pada tahap B atau buat pertanyaan utama ini, pertama, fakta. Kegiatan ini didorong oleh masih rendahnya nilai literasi sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Banyak siswa yang menyalahgunakan gadget untuk hal negatif dan rendahnya minat baca murid terhadap buku. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya melakukan analisis atap, yaitu aset apa yang dimiliki sekolah, tantangan apa yang dihadapi,
aksi dan pembelajaran apa yang dapat saya ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk membuat sebuah prakarsa perubahan melalui alur bagja. Setelah membuat bagja pada alur B, pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi digital murid sekaligus meningkatkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan berdiskusi dengan murid, sehingga muncul sebuah ide program Gelidik, singkatan dari Gerakan Literasi Digital, sebagai alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini fakta yang terjadi. Kemudian perasaan. Pada awalnya saya merasa ragu akan prakarsa perubahan yang saya ajukan terkait program Gelidik ini. Karena program ini menggunakan perangkat digital dalam pelaksanaannya, di mana selama ini gadget atau HP yang sering menjadi penyebab permasalahan dalam pembelajaran. Siswa banyak menyalahkan menggunakan HP untuk hal-hal negatif. Namun saya segera mengubah cara pandang saya dari sisi positif atau kekuatannya, sehingga jika kita memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang benar, saya yakin sumber permasalahan akan menjadi sumber kekuatan bagi murid. Setelah saya ajukan program Gelidik ini pada ruang diskusi dengan guru dan kepala sekolah, mereka setuju dengan program ini. Saya merasa senang dan yakin untuk segera menerapkan program ini kepada murid. Ketika berdiskusi untuk mendengar suara dan pilihan murid, mereka sangat antusias dan merasa senang dengan program yang direncanakan, karena mereka merasa program ini dari mereka dan untuk mereka. Kemudian pembelajaran yang dapat saya petik dari aksi nyata dalam proses bagja tahap B ini adalah saya mendapatkan pengalaman berharga dalam menyusun sebuah program dengan cara melibatkan siswa secara langsung. Pengalaman luar biasa juga saya rasakan saat memimpin diskusi dengan guru dan kepala sekolah. Suara murid sangat variatif dan inovatif. Mereka mampu menyusun program yang bermanfaat untuk mereka sendiri. Kemudian penerapan ke depan atau future. Penerapan ke depan yang saya lakukan setidaknya 2 hal yang sudah baik akan saya pertahankan, seperti melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam setiap menyusun program yang berdampak positif pada murid. Namun, ada hal yang kurang baik akan saya perbaiki, seperti melibatkan lebih banyak guru, murid, orang tua, dan komunitas yang relevan, agar program yang dibuat benar-benar berdampak positif pada murid. Nah, selanjutnya pada alur bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya ajukan adalah aktivitas apa saja yang menarik minat murid untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka selama ini. Adakah kebijakan sekolah yang dapat meningkatkan literasi sekaligus keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana? Nah, tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi adalah pertama, melakukan survei terkait minat literasi murid. Kemudian yang kedua, mengevaluasi program sekolah yang sudah berjalan dan mencari informasi yang terkait di internet. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Saya akan melakukan curah pendapat dengan murid tentang program yang dapat meningkatkan kemampuan literasi murid dan dapat melatih keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana di dalam kelas. Berikut ini adalah dokumentasi pada tahap ambil pelajaran, yaitu pertama, melakukan evaluasi program. Saya lakukan dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga melakukan curah pendapat dengan murid. Yang ketiga,
Ini adalah dokumentasi ketika saya menganalisis survei dan mencari informasi di internet terkait program-program yang dapat meningkatkan kemampuan literasi murid. Adapun refleksi pada tahap ambil pelajaran ini, pertama, fakta. Kegiatan yang saya lakukan pada tahap A atau ambil pelajaran ini adalah saya melakukan evaluasi program sekolah dengan kepala sekolah dan guru. Kemudian melakukan survei untuk mengetahui minat literasi murid serta melakukan pencarian informasi tentang bagaimana cara meningkatkan literasi murid di internet. Selain itu, saya juga melakukan kegiatan curah pendapat dengan murid untuk mendengar suara dan pilihan mereka secara langsung. Pelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan pada tahap ini adalah bahwa setiap murid menginginkan suara mereka, pilihan mereka, dan kepemilikan mereka didengar dan diakomodir oleh pihak sekolah. Mereka juga menginginkan adanya kegiatan yang menarik, menyenangkan, namun sekaligus mampu meningkatkan kemampuan literasi mereka. Setiap murid sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk memimpin, namun kemampuan itu masih perlu ditebalkan, dilatih, dan ditingkatkan. Adapun perasaan pada tahap ini, tahap ambil pelajaran ini adalah pada awalnya saat melakukan diskusi dengan kepala sekolah saya merasa kurang percaya diri karena topik pembicaraan terkait langsung dengan evaluasi program sekolah. Namun karena gagasan yang saya ajukan masih terkait dengan program literasi, di mana berdasarkan rapor pendidikan program literasi sekolah masih tergolong rendah, kepala sekolah setuju dengan modifikasi kegiatan literasi menjadi gerakan literasi digital atau kritik. Saya juga merasa senang karena bisa mendengar suara pilihan murid tentang apa dan bagaimana kegiatan literasi yang mereka inginkan. Mereka sangat antusias dalam melakukan diskusi. Ide-ide yang mereka ungkapkan juga sangat variatif dan menarik. Nah, pada tahap pembelajaran atau finding, pembelajaran yang dapat saya petik dari aksi nyata dalam proses baktia tahap A ini adalah saya mendapatkan pengalaman berharga dalam menyusun sebuah program dengan cara melibatkan murid secara langsung. Wawasan saya tentang program yang berdampak positif pada murid juga semakin terbuka. Cara pandang saya terhadap sebuah permasalahan perlahan akan saya ubah dari yang berbasis kelemahan menjadi berbasis aset atau kekuatan. Saya juga mendapat banyak informasi yang menarik dari berbagai sumber, terutama di internet, tentang berbagai jenis kegiatan literasi siswa. Nah, penerapan ke depan yang saya lakukan setidaknya dua yang harus saya lakukan. Yang pertama, hal yang sudah baik akan saya pertahankan seperti melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid. Kemudian diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam setiap menyusun program yang berdampak positif bagi murid. Dan yang kedua, hal yang perlu ditingkatkan adalah dalam melibatkan komunitas belajar yang memiliki fokus dan tujuan untuk meningkatkan literasi siswa. Oleh karena itu, ke depan saya akan menggali informasi lebih luas melalui komunitas belajar yang sesuai. Sekian dari saya, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.